Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, sehat selalu dan tetap bersyukur. Yang kami hormati Profesor Dr. Sarma N. Numban Raja, SPOG Konsultan, Dr. Imam Helmi Effendi, SPOG Konsultan, dan yang kami hormati Ibu Ketua PD periode 2013-2018, Ibu senior kami, Ibu Idau Ginting, SST MKS. Yang kami hormati teman-teman pengurus harian, ada Ibu Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Bendahara dan Sekretaris. Maaf Bu Melpa, karena Sekretaris harus yang di belakang Ibu Melpa memantau. Dan yang kami sayangi Ibu Ketua PC dari 33 kabupaten kota. Dan yang juga kami sayangi adalah ibu-ibu bidan yang mengikuti Zoom kita pada hari ini, yang siogianya kita harapkan pertemuan ini dihadiri oleh lebih kurang 500 orang. Karena pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita, khususnya yang bidan-bidan praktek mandiri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan Zoom aplikasi launching aplikasi Psikomat ya Prof? Psikomat pada sore hari ini, pada siang hari ini. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita merasa sangat bersyukur karena Prof. Sarma dan Dr. Imam ini sangat memperhatikan bagaimana pelayanan-pelayanan kita di lapangan agar membantu bisa menurunkan angka kematian pada ibu dan anak atau bayi. Dan teman-teman, aplikasi ini sangat membantu kita. Mohon kerjasamanya kepada teman-teman untuk memperhatikan dan nantinya bisa mengaplikasikan di lapangan, dan ininya nantinya jelasnya bermanfaat bagi kita yang berada di lapangan dalam penanganan praktek pelayanan kebidanan. Karena selama ini kita sering mengeluh kemana mau mengadu, mau kemana untuk merujuk dan sebagainya. Jadi aplikasi ini sangat membantu kita, dan kami harapkan dengan adanya launching aplikasi ini membuat kita lebih mudah dalam memberikan pelayanan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Sarma untuk memberikan masukan dan sekaligus melaunching aplikasi Psikomat kepada kita. Terima kasih, kami persilahkan kepada Prof. Sarma. Baik, terima kasih Bu Betty atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang semuanya ibu-ibu. Yang saya hormati Dr. Iman Helmi, yang saya hormati Ibu Ketua IBI Provinsi Sumatera Utara yang sekarang, yang saya hormati Ibu Ketua IBI yang lalu, Ibu Idau Ginting, yang saya hormati semua Ibu Ketua PC yang dari 33 kabupaten kota, yang saya hormati semua pengurus IBI Provinsi Sumatera Utara, yang saya hormati semua dan saya sayangi semua teman-teman saya, ibu-ibu bidan yang bekerja di 33 kabupaten kota. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Jadi, kalau pasti ada yang bertanya-tanya ini, apalah yang mau di-launching oleh grup IBI Provinsi beserta dengan Dr. Iman, Prof. Sarma, dan ada Dr. Ikhwan ini. Sejenis apa ini? Kan gitu pasti bertanya. Ada yang bertanya lah. Jadi kayak gini. Relax aja Ibu ya, kita santai aja ya. Buat ininya, buat yang apa yang melatar belakangin ini sekarang. Kok mesti dibuat lah ini? Jadi kalau kita lihat, saya pikir kita sama-sama sering melihat presentasi orang, angka kematian ibu kita sekian. Cita-cita kita SDGs 70, kan gitu ya. Cita-cita mulia kita itu. Kemudian ada lagi dibuat kematiannya karena banyak, karena preeklamsi, perdarahan. Ini orang yang tukar-tukar.
ganti-gantikan kalau kita lihat. Jadi pelajaran kita kalau dibilang dulu infeksi nomor 3, udah mau kita ganti PowerPoint kita sekarang. Infeksi nggak nomor 3 lagi, nomor 5 mungkin. Artinya apa? Terjadi perubahan-perubahan yang terus kita belajar, terus kita belajar. Makanya suka saya bilang kalau ada mahasiswa, siapa mau sekolah di bidang kesehatan, artinya mau belajar terus. Tak berhenti-berhenti belajar. Jadi terimalah nasibmu, akan selalu belajar. Itu kan nasib kita lah itu. Karena itu pilihan kita. Balik kita ke sini, kebetulan Fakultas Kedokteran USU diberikan kepercayaan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pendampingan atau supervisi fasilitatif. Mudah-mudahan ibu-ibu di 33 kabupaten kota ini mengerti itu apa itu supervisi fasilitatif, proses pendampingan. Jadi Fakultas Kedokteran USU itu kemarin 2019 diberikan kepercayaan oleh Kemenkes melakukan pendampingan di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, kita nggak tahu berbangga diri atau apa ya, tahun berikutnya kita diberikan kepercayaan untuk 2 provinsi, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian, ini juga kita mohon doanya oleh USED, FKUSU itu, kita sebenarnya FKUSU membawa nama FKUSU, ada kita bertiga, saya, Dr. Iman, sama Dr. Ikhwan. Oleh USED kita dilamar untuk 4 provinsi. Kita tinggal nunggu approval-nya ini dari USED. Nah, apa yang kita lihat dari pengalaman jalan-jalan ke puskesmas-puskesmas yang ada di pelosok ini, yang tempat jauh-jauh. Apa yang kita dapat dari sana? Bahwa bukan kita bilang bodoh, bukan ya. Belum menjalankan yang di supervisi fasilitatif. Malah buku supervisi fasilitatif tersebut yang direvisi tahun 2015 ya Dokter Iman, 2015 oleh Kemenkes diminta kita merevisi. Sudah kita revisi, sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti edisi revisinya akan dibagikan kembali oleh Kemenkes. Kita nggak tahu kapan dicetak. Kemudian, apalagi yang kita buat? Malah kita buat seperti buku saku. Buku saku ini sudah kita bagikan ke beberapa puskesmas yang kita kunjungi untuk lebih membuat simple. Simple apa-apa yang akan kita lakukan jika pasien masuk misalnya. Mulai dari antenatal, mau bersalin, sampai ke nifas. Kita buat simple sekali. Mudah-mudahan nanti ini janji orang dinas kesehatan mau mencetak. Kemarin kita mencetaknya karena uangnya uang pribadi, 100 saja kita cetak. Jadi ini katanya kita juga nggak tahu, akan dicetak 3.000 katanya oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian setelah melihat itu semua, kita bacalah kemudian laporan dari Kemenkes bahwa katanya kematian itu 70% terjadi di rumah sakit. Ngeri lah kan? Berarti kayaknya rumah sakit ini tempat kematian. Kita cross check lagi ke rumah sakit, kenapa banyak meninggal ya di rumah sakit? Oh iyalah, kualitas rujukannya kayak mana katanya. Kalau dirujuk ke rumah sakit udah tinggal sekarat, ya tinggal nunggu meninggal. Malah kadang-kadang belum dia papai udah meninggal. Meninggal di jalan. Nah, itu yang meninggal di jalan tak dibuat. Tak masuk yang 70 ini. Masih ada lagi di rumah, di Vaskes, baru di rumah sakit ini 70%. Kemudian, karena kita baca-baca, 70% meninggal di rumah sakit. Kata orang rumah sakit, dan kita juga kerja di rumah sakit kan, terlambat merujuk. Ataupun selain terlambat merujuk, kualitas rujukannya nggak keren. Artinya apa? Misalnya, masuklah, udah didiagnosanya preeklamsi. Misal ini, dirujuknya tak diberikannya MgSO4. Tak diberikannya antihipertensi. Dirujuknya aja kayak gitu. Apa yang terjadi? Kejanglah di jalan. Sampai di rumah sakit udah koma lah. Koma, meninggal. Nah, kayak baru kemarin pagi, retensio plasenta, berdarah banyak. Lama kali baru dirujuk. Sampai di kita tangani, HB sedikit, dia tinggal meninggal. Nah, itulah gambaran-gambaran itu yang mendorong kami, mencoba membuat aplikasi ini. Apalah rupanya aplikasi ini? Jadi nanti ibu-ibu semuanya di Provinsi Sumatera Utara bisa melakukan atau mengisi aplikasi ini. Setelah ibu isi, kita bisa video call.
bisa konsultasi langsung. Apa yang mau dikonsultasikan? Misalnya, pasien-pasien kita itu, misalnya ini yang paling simpel, partus macet misalnya. Nanti bisa diisi namanya siapa, nanti akan kita buat ininya, sebentar akan kita buat aplikasinya, namanya siapa dan lain sebagainya, sampai kepada mengupload mengupload partografnya. Nah, sudah dilakukan itu, sudah isi semuanya, nanti ada notifikasi ke kita, ke kami, 24 jam 1 hari loh, akan dilayani ini. Kita bisa berkomunikasi langsung. Misalnya kita bilang, oh udah partus macet ya, udah lewat garis bertindak ya misalnya. Bagaimana keadaannya sekarang? Misal ini yang paling simpel, ayo pasang infus dulu, rujuk ke sini, rujuk ke rumah sakit ini. Sebelum merujuk, harus kita kasih tahu dulu, ditelepon dulu rumah sakitnya. Bisa nggak dirujuk ke situ? Kalau misalnya, oh ini hari Jumat Sabtu, dokternya nggak ada di situ, jangan ke situ lagi rujuk. Karena apa? Begitu ibu rujuk ke situ, makan waktu bisa 1 jam lebih itu nanti. Sampai di IGD-nya, tanya-tanya lagi, oh nggak ada dokternya, pindahkan ke sana. Bisa beberapa kali rumah sakit nanti. Jadi, setiap mau merujuk misalnya, kemana kita rujuk ini? Kita akan coba bantu telepon ke rumah sakitnya. Kalau nggak bisa ke situ, baru kita cari rumah sakit lain. Jadi, kita merujuk itu ke rumah sakit yang pasti bisa melayani. Nah, ini khusus untuk yang dekat-dekat ke Medan ini, apalagi sekarang COVID ini, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang yang dekat-dekat sini. Kalau misalnya pusing kalian mencari, silahkan rujuk ke rumah sakit. Ada 3 rumah sakit rujukan yang nggak akan nolak itu, Bu. Ada Malik, Rumah Sakit USU, Rumah Sakit Piring Hadi. Silahkan rujuk ke sana. Kalau misalnya takut ditolak nanti, ke Rumah Sakit USU atau Rumah Sakit Adam Malik, mudah-mudahan nggak akan ditolak. Jadi, harapan kami, pada angkat tangan semua ini, raise hand semua ini, berapa ini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan dulu, Bu. Iya. Iya. Oh, matikan semua. Silahkan, Bu. Ada yang mau ditanya sebelum kita buat aplikasinya ini, sebelum kita launching aplikasi kita? Ibu Sri Ulina danting mana nih ya? Ada mau dia, Bu? Ulina danting mana nih ya? Ada mau dia, Bu? Kepencet ya. Biasa lah oma-oma biasanya. Iya, kalau oma-oma itu harus dipencetinya. Baik ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita launching aplikasi kita. Namanya sama-sama lu kita bilang Psikomat. Psikomat namanya, Psikomat. Psikomat. Psikomat kepanjangan. Iya, sistem konsultasi maternal masih maternal. Maternal. Karena kita berpikir kalau maternalnya diantar bagus, anaknya akan bagus. Itu apanya? Kenapa kita bilang gitu? Misalnya lah, ketupat pecah dini, maternalnya bagus kita rujuk, mudah-mudahan anaknya nanti bagus. Baik, kita akan buat sekarang, ini dia, sistem konsultasi maternal Psikomat. Baik, Pak Frans, tolong di-share Pak Frans, Psikomat kita Pak Frans. Mari kita lihat bermain pasti akan seru. Baiklah, semoga sukses. Oh iya, bentar Prof ya. Oke, kita tunggu IT kita ya. IT kita namanya Pak Frans. Pak Frans Banjarnahor dari Fakultas Kedokteran USU. Mudah-mudahan bisa kita mengikutinya pelan-pelan ya. Jadi kalau mengikutinya ini nanti, ini juga ada di YouTube-nya, nanti kita kasih YouTube-nya, bisa sambil belajar. Kalau ibu-ibu yang setua saya boleh ngajak anaknya nanti. Macam mana membukanya, kan gitu ya. Udah bisa di start mulai Pak Frans. Oke. Jadi, silakan Pak Frans, dipandu Pak Frans. Psikomat. Pak Frans. Ya,
Baik, Prof. Oke. Terima kasih. Mari kita dengarkan Bapak Frans ya. Ya, kedengaran Prof ya suaranya ya. Kedengaran, jelas. Oke. Selamat sore Ibu-ibu. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Jadi ini adalah tampilan aplikasi Sikomat. Jadi ibu-ibu bidan agar dapat menggunakan aplikasi Sikomat ini, ibu-ibu wajib menginstal aplikasi Telegram. Tahu ya ibu-ibu ya, Telegram ya? Tahu, Pak. Oke. Nah, itu kita gunakan untuk mengautentikasi bahwa ibu itu terdaftar di database kita gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa menggunakan aplikasi ini. Ya. Nah, kalau nomor HP ibu memang sudah terdaftar. Maaf Pak Frans. Gimana biar penuh layar ini? Apa kita ini aplikasi? Oh, kalau gitu ini ini jadi aplikasinya ini tak tampilkan aja ya cuplikan itunya ya, videonya ya. Penuh layar ya Pak Frans? Iya. Oke. Udah full screen, Prof. Oh, enggak. Lanjut. Oke, udah penuh, udah full Pak Frans. Oke. Jadi untuk sementara ibu-ibu bidan bisa mengakses alamat website ini sikomat.net. Nanti bisa mendownload di bagian ini. Nah, untuk Play Store itu masih dalam proses review. Jadi belum bisa kita download langsung dari Play Store. Jadi dalam seminggu ini kalau reviewnya lolos sudah bisa mendownload langsung dari Play Store, dan kalaupun ada update bisa langsung diupdate dari Play Store. Nah, jadi gambaran aplikasi Pak Frans, ini. suaranya apa? Nggak bagus suaranya Pak Frans. Oke, ini kedengaran, Prof. Ya, tadi kita yang unstable, bukan dia. Kedengaran Frans, sudah lanjut Frans, lanjut. Oke. Nah, jadi ini gambaran aplikasinya. Kalau nanti Bapak, Ibu sudah download, Ibu bilang sudah download, nah pastikan perangkat itu telah menginstal aplikasi Telegram, kemudian wajib melakukan aktivasi. Jadi ini cara aktivasi, kita pilih aktivasi, kemudian kita klik mulai. Nah, ini kita buka aplikasi Telegram. Nanti di situ ada bot di mana kita diminta mengirimkan nomor handphone kita. Nah, kemudian share kontak. Nah, nanti kalau memang terdaftar, si bot akan mengirimkan kode. Kode ini kita copy paste di aplikasi Sikomat tadi. Nah, kalau berhasil, kita akan diarahkan ke menu utama dari aplikasi Sikomat. Nah, di sini ada kategori. Itu aktivasi. Ini proses login. Jadi kalau suatu saat nanti keluar dari aplikasi atau ada handphone yang lain, kita bisa hanya langsung login, tidak perlu melakukan aktivasi. Pilih masuk, kemudian masukkan nomor telepon yang sudah diaktifasi. Kita verify. Nanti di Telegram kita dikirimkan kode untuk memverifikasi bahwa itu nomor kita. Nah, kalau sudah masuk sama, kita akan diarahkan ke menu utama dari Sikomat. Nah, kemudian mengirimkan keluhan pasien atau ibu. Di sini ada beberapa kategori berdasarkan kasusnya gitu ya ibu-ibu.
Nah, itu kita pilih ibunya yang sudah kita pernah daftarkan atau tambah baru identitasnya. Nah, ini ada beberapa isian pasien. Jadi kita lengkapi, ada beberapa yang memang harus diisi, ada yang tidak perlu. Tapi alangkah baiknya memang kita lengkapi semua isian dari data ini, sehingga di database atau nanti di aplikasi admin, dokter spesialis bisa melihat apa informasi dari pasien ini gitu. Nah, ini untuk contoh yang di sini adalah contoh dummy ya, jadi masih sembarang data, tapi nanti harapannya di ibu-ibu bidan ini dilengkapi. Nah, ini kita isi. Nah, yang warna kuning itu saat ini dianggap wajib diisi. Jadi itu wajib diisi. Kalau itu tidak diisi, itu tidak akan bisa dikirimkan datanya. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, kalau memang semua sudah dirasa komplit, nanti bisa kita langsung lakukan submit. Kita submit. Nah, di tahapan berikutnya kita mengisi riwayat dari keadaan pasien saat itu, gitu. Misalnya berat badannya, lilanya, nah, dan beberapa informasi yang tampil. Nah, nanti dalam perjalanannya tentu parameter-parameter ini akan kita perbarui juga, gitu ya, berdasarkan kebutuhan. Jadi di sini di yang baru ini sudah ada beberapa parameter yang baru, gitu ya. Jadi nanti tentunya ini berkembang, artinya berkembang berdasarkan kebutuhan fungsional yang bisa dijadikan parameter oleh admin gitu ya. Admin di sini adalah spesialis gitu. Nah, ini kita isikan data-data riwayat pasiennya. Nah, di sini misalnya saat itu tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, suhu, dan beberapa inputan lainnya kita isikan. Nah, setelah kita submit, baru kita keluar inputan yang spesifik terhadap kasus tersebut gitu. Misalnya di sini partus macet itu masuk jam berapa, kemudian saat itu DJJ-nya berapa, tinggi fundusnya berapa, kemudian untuk parameter jenis ini kita memilih kalau mengupload partograf. Jika memang ada, kita lampirkan partografnya. Kemudian kita submit. Nah, informasi ini akan diterima di aplikasi di sisi admin gitu. Nanti ketika informasi ini dinotifikasi ke admin, admin bisa langsung memberikan feedback. Nah, di bawah juga ada telepon hotline yang bisa digunakan kalau memang kasusnya darurat. Seperti itu. Nah, kemudian ada khusus untuk menu ANC ya. Nah, ANC ini bisa kita pilih dari tak pasien, kemudian kita pilih ANC. Nah, karena belum pernah ditambahkan, kita diwajibkan mengisi beberapa informasi seperti dalam buku panduan ANC. Nah, ini juga parameter di sini itu akan ada update gitu ya, sesuai kebutuhan, tapi secara proses dia tetap sama gitu.
mengakses menu itu tetap sama, tapi untuk parameter isian mungkin saja bisa berubah. Nah, ini kita lengkapi juga isiannya. Nah, kalau sudah kita submit, nah setelah kita submit baru keluar parameter lainnya. Misalnya kita ada melakukan screening, ini kita isikan. Itu pilihan gitu ya, kita tinggal klik di bagian yang tiap poinnya. Kalau sudah, maka ini akan muncul di sisi admin. Semua yang kita proses di ANC ini akan bisa dilihat di sisi admin, sehingga kalaupun nanti ada feedback itu akan dikirimkan oleh admin. Kemudian kita tambahkan ANC-nya. Nah, di sini juga ada update, harusnya nanti ANC ini, ANC ke-1 ini bisa kita pilih di yang updatean yang sekarang. Nah, sebelumnya dia otomatis. Nah, ini kita isikan semua isinya. Nah, khusus untuk bagian tes ini, kalau memang kita melakukan, kita ubah dulu step-nya di sini, kemudian baru kita bisa memilih isian di sebelahnya. Jadi kalau memang kita lakukan, kita pilih ya, kemudian baru kita pilihkan parameter berikutnya. Oke, kalau sudah kita submit. Nah, informasi ANC ini akan bisa dilihat di sisi aplikasi admin. Jadi ada khusus aplikasi admin untuk menerima semua inputan data yang ibu-ibu bidan dikirimkan. Oke, mungkin dari sisi menu fasilitas saat ini di Sikomat seperti itu. Jadi khusus untuk yang kategori tadi, ibu-ibu pada dasarnya sama. Kalau ada keluhan yang utama tadi, tinggal pilih aja. Nanti parameternya itu akan berbeda sesuai keadaan yang ibu-ibu bidan alami. Mungkin segitu aja, Prof, yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa saya bantu jawab. Terima kasih. Jadi rata-rata permintaannya gini Pak Frans, buat dulu sampai mereka teraktivasi itu maksudnya, sampai dia bisa masuk. Kalau sudah masuk nanti dengan sendirinya dia bisa itu. Pokoknya dia bisa masuk sampai pilihan menu tadi, tahapan itu saya pikir yang perlu diberitahu. Tahapannya nanti dalam bentuk apa aja Pak Frans? Dalam bentuk kata-kata mutiara, tinggal dia mengikuti nanti alat pandunya. Oke, jadi untuk ini sedikit, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak Ibu aplikasi yang kecil ini yang di handphone saya? Yang Kelihatan masuk ya? ini ya? Ya. Iya. Jadi nanti ini kan ada aktivasi ini. Ini kita pilih aktivasi. Nah, kemudian kita klik mulai aktivasi. Nah, di sini kita pilih nih Open TMI Link with Telegram nih. Ini kita pilih just one saja sekali. Klik. Kita klik. Nanti dia akan mengarahkan ke robotnya kita. Istilahnya robot lah gitu ya. Jadi, nah ini tinggal kita restart atau start kalau pertama kali biasanya. Nanti akan keluar perintah seperti ini, start. Nah, dia otomatis akan feedback kirim nomor handphone gitu ya. Kita pilih kirim nomor handphone. Kita pilih share kontak.
Nah, ini nomor kita yang terdaftar di handphone ini itu akan dikirimkannya. Nah, karena di sini sudah saya aktifasi, maka nomor HP ini sudah diaktifasi katanya. Artinya ibu-ibu bidan nggak perlu lagi melakukan aktivasi. Artinya itu sudah terregister. Nah, tinggal login saja. Nah, kalau belum, dia akan mengirimkan kode aktivasi seperti yang di video tadi. Nah, kode itu kita copy paste gitu ya. Kita copy paste dari aplikasi Telegram ini, tinggal kita paste di bagian ini. Kita paste gitu ya, misalnya kodenya apa, kemudian aktivasi. Nah, kalau kode benar harusnya dan nomor handphone ibu-ibu sudah terdaftar itu harusnya langsung bisa masuk gitu. Nah, suatu saat kan mungkin ibu-ibu ini ada handphone yang lain gitu ya. Nah, aktivasi itu hanya dilakukan sekali. Kalau sudah diaktifasi, kita bisa langsung masuk, kemudian masukkan nomor kita gitu ya. Ini saya juga lupa nomornya ya. Nah, ini kita masukkan nomor kita yang tadi sudah diaktifasi. Kemudian kita 081. Udah, baru verifikasi. Kita verify. Nah, ini dia akan minta nih kode angka yang dikirim. Nah, si Telegram, si botnya kita, robotnya akan mengirimkan 5 digit kode ke Telegram yang sudah kita daftarkan. Nah, angka ini kita masukkan ke area ini. Sini angkanya 37306. 37306. Kemudian kita pilih masuk. Nah, kita akan ketemu di menu utama tadi. Nah, di sini ada parameter kelompok ya, mungkin kelompok mungkin ya, beberapa kelompok keluhan gitu ya. Ini tinggal ibu bidan pilih apa yang memang keluhannya terjadi gitu ya. Nah, khusus dari ANC tadi kita pilih pasien, kemudian ANC gitu ya. Atau dari keluhan ini kalau kita ingin menambahkan pasien gitu, misalnya ada yang datang dengan perdarahan postpartum gitu ya. Nah, itu kita pilih aja pendarahan ini. Nah, karena ini baru, kita tinggal pilih pasien baru. Nah, ini kita isikan data-datanya. Tapi kalau memang pasien yang sebelumnya sudah pernah datang dengan keluhan yang lain, yang baru lagi, nah kita tinggal pilih aja dari sini. Misalnya ini gitu ya. Nah, kita masukkan parameternya gitu ya. Parameter-parameter ini kita isikan. Kalau sudah kita submit, nah ini dia akan berbeda dengan yang di video tadi isiannya, tapi prosesnya sama gitu ya. Jadi ini juga nanti bisa berkembang juga gitu ya, tergantung kebutuhan. Jadi bisa aja mungkin nanti parameter di sini jadi tambah 5 gitu ya, atau cukup 3 saja. Nah, itu berkembang, tapi prosesnya tetap sama. Misalnya di sini kita buat ya gitu ya, ya ada, kita kirim. Nah, info ini itu akan diterima oleh spesialis gitu ya, sama seperti ini. Nah, di sini ada hotline tapi ini belum fix nomornya. Kalau memang keadaan darurat, ibu-ibu bidan bisa langsung mengontak telepon ini gitu ya, yang nantinya kalau memang nomornya sudah di verified memang akan dipakai untuk di aplikasi ini gitu ya. Jadi data ini akan dikirimkan ke admin. Nah, di sini ada feedback. Jadi kalau nanti ada feedback dari admin, nanti ibu bidan akan dapat notifikasi lewat Telegram juga bahwa kondisi ini ada feedback ini. Nah, nanti ada harusnya dari Telegram dan notifikasi aplikasi gitu ya kalau memang aktif. Nah, itu nanti feedback itu langsung ada di kita bisa langsung melihat dari sini apa feedbacknya. Suaranya Frans. Oke. Ini kedengaran, Bro? Udah kedengaran. Oke. Nah, jadi untuk melihat feedbacknya kita tinggal pilih aja dari data listing pasien kita. Kita lihat dari sini, gitu ya. Kita pilih berdasarkan keluhan yang kita laporkan. Nah, di sini nanti akan ada feedback. Nah, di sini contoh dummy dibuat oke gitu ya. Mana contoh yang agak real. Ini kali ya.
ini misalnya ini tes kasih feedback. Nah, ini masih dummy, tapi nanti pada realnya pada saat memang udah ada feedback dari ibu-ibu bidan sekalian, tentu feedbacknya nggak seperti ini. Tentu feedbacknya juga yang sesuai dengan yang diinfokan. Seperti itu. Mungkin gitu, Prof. Baik, terima kasih Franz. Jadi gini Ya, Franz, kalau kita nggak usah pakai kode-kode itu nggak bisa ya, hanya klik nomor telepon yang sudah terdaftar. Beresiko, Prof. Karena kan bisa aja kita nggak tahu orang jahil itu sebanyak apa di luar sana. Oke. Kalau hanya sekedar tahu nomor telepon si A, dia login saja, kan sembarang. Nah, itu yang berisiko. Itu yang kita jaga ya, Franz Iya, ya. betul, Prof. Iya. Baik, terima kasih Franz. Jadi nanti baik, tolong Prof. nanti itunya dalam kata-kata tuh Franz, masuk ini itu dari tadi permintaan orang. Kemudian, terima kasih Franz, biar ini Iya. dulu. Jangan keluar dulu Franz. Oke, Prof. Oke, baik ibu-ibu sekalian, di sini Dokter Iman akan mencoba membuat seperti setting sebenarnya. Kalau tadi dummy, ini mungkin Dokter Iman sebagai bidan, Dokter Iman sebagai penjawab. Silakan. Jadi nomor telepon nanti akan kita harus beli nomor baru ini untuk yang dua ini. Rumah Sakit Usus sama Rumah Sakit Adam Malik, nanti nomornya akan kita berikan ya. Belum kita buat nomor itu. Masih sosialisasi dulu kita ini ya. Mari kita dengarkan Dokter Iman membuat seperti Bidan Iman dan Dokter Iman SPOG. Silakan. Ya baik, terima kasih Prof. Karena saya kan nggak bisa masuk langsung ke HP-nya ke laptop ya. Jadi kalau bentuk yang nanti sudah ini dia kayak gini deh, nggak bisa kelihatan ya. Oh kemari ya. Maaf. Nggak nampak ya. Terang. Ya, nggak nampak. Oke, nampak. Itulah nanti ininya apa namanya menu-menu yang ada ya, ditambah nanti kalau yang di bawah sini nggak apa-apa, biar kayak tadi aja naikkan dikit maaf. Nah di bawah sini nanti kalau ini diklik nanti ada menu ANC bisa, atau nanti kalau dari pasien ya nanti bisa ditambahkan untuk ANC-nya langsung. Jadi ini yang kalau yang sudah masuk. Nah, tapi kalau untuk bisa masuk ke sini itu kan harus nanti daftar dulu, kemudian menginstal dulu dua aplikasi tadi. Kalau belum ada Telegram, diinstal dulu, kemudian install aplikasi Psikomat itu dari link yang sudah saya sampaikan di chat. Jadi psikomat.net ya, download dari situ, kemudian buka, nanti keluarnya kayak gini nih. Ganti lagi. Ya. Oke. Nah, jadi masukkan nomor HP yang nanti akan digunakan untuk aplikasi ini. Kemudian klik verify. Nanti akan masuk ke dalam Telegram itu 5 angka. 5 angka itulah yang nanti kita gunakan untuk verifikasi. Ya, untuk verifikasi nanti sesudah cocok angkanya barulah kita bisa masuk nanti ke aplikasi HP. Nah, tinggal nanti kalau kondisi pasiennya didapat, misalnya ada keluar air dari kemaluan, apakah cakupan dini misalnya gitu ya, itu kita tinggal klik aja. Kemudian kalau misalnya ada pasien baru, tinggal nggak apa-apa. Ini nanti di bawah ini kan ada pasien baru merah, klik di situ, isi datanya. Ya, kotak yang warna kuning, dikurangi dikit ya. Oke. Ini kali.
Oke. Nah, nanti kan ada kotak-kotak yang warna kuning, itu yang wajib diisi. Jadi misalnya seperti nama ibu, NIK itu nanti harus diisi. Ya, NIK harus diisi. Kemudian ini data umum ya, ada nomor JKN. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Vaskes tingkat 1, vaskes rujukan, golongan darah, nikah keberapa, ini hamil anak keberapa, tempat tanggal lahir. Tanggal lahir ibu harus diisi nanti karena dia kuning. Kemudian nomor telepon, tinggi badan ibu, jarak rumahnya ke vaskes terdekat, kemudian pekerjaan, pendidikan, baru nanti nama suami, ada beberapa data suami, dan yang penting juga nanti ada telepon dari suaminya nanti, ya. Ini yang harus. Baru kemudian nanti ini ada submit, dikliklah itu. Nah, nanti misalnya ini saya sudah isi, katakanlah namanya Fatih. Ya, tanggal lahir tanggal 14, tanggal 19 bulan 4 tahun 94. Berapa tahun tuh umur itu? 27. Nah, ini nanti ada berat badan, lingkar lengan atas, HB masuk, kadar gula darah, gitu ya. Apakah dia pernah dirujuk atau tidak, kemudian berapa kali dia sudah pernah konsul ANC, ya. Kemudian ada GPA-nya, gravida, partus, abortus. Kemudian ini kita naikkan lagi, tanda-tanda vitalnya. Ini kita isi dulu. Ini biar saya isi dulu, biar nanti bisa dilihat ya. Misalnya berat badan berapa kita bikin? 60. Lilanya berapa? 24. Oke, nanti kita lihat sama-sama ya. HB masuk, kan rata-rata bidan udah punya HB semua ya. Atau gula darah juga punya ya. Kalau bisa, kalau ada diisi. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Karena kita memang nggak mengharuskan itu. Kalau pernah dirujuk, misalnya dengan keluhan yang berbeda, ditulis aja, dirujuk dengan misalnya dengan ada flag-flag di perdarahan hamil muda misalnya, nggak apa-apa ditulis saja, jadi itu bisa jadi data kita nanti. Kemudian berapa kali sudah ANC, ini kita bikin 1 kali ke dokter, 1 kali ke dokter umum, 1 kali ke bidan misalnya ya. Ini hamil, anak ke 2, partus 1, abortus 0. Oke, kemudian tanda vitalnya normal lah ya, 100/90. Kemudian nadinya kita bikin 98. Oke, suhunya 37. Frekuensi napas normal lah. Karena keluar air kan nggak pengaruh ke situ. 20 kali per menit, saturasi oksigen. Ini kita masukkan karena di zaman COVID ini sekarang ini jadi penting gitu ya. Saya pikir semua bidan juga pasti sudah punya oximeter ya. Oke, inilah data yang kita input. Mudah-mudahan bisa nampak ya. Ya, dari atas tadi. Ini tadi untuk yang keluhan keluar air banyak. Ya, baru kita klik submit. Gitu. Nah, nanti kan keluar ini. Ya. Keluar air dari kemaluan sejak kapan? Ini isi nanti tanggalnya dan jamnya. Misalnya, Ini misalnya tanggal berapa nih? 24 ya. Tanggal 24, ini dia langsung angka ya. Jadi nggak bisa ini. Tanggalnya tanggal 24 bulan 02 tahun 2022. Jam, katakanlah jam 10 pagi tadi pagi. Maka jam 10.00 ya. Keluarnya apa? Merembes. Merembes. Oke. Terus apakah ada kontraksi atau tidak? Kalau dia merembes mungkin belum ya. Jadi kita bikin tidak. Di JJ-nya normal atau tidak gitu. Nah, kesepakatan kita normal itu kan antara 120 ke 160. Jadi anggaplah misalnya DJJ-nya 150, berarti dia normal. Nah, kemudian kan kita sudah sepakati dalam pendidikan kita, kalau ada air mengalir keluar dari, ada perdarahan atau ada keluar air, kita harus lakukan pemeriksaan spekulum. Maka kita lakukanlah pemeriksaan spekulum.
Ya, untuk fungsinya untuk apa? Untuk melihat apakah benar air ketuban yang keluar. Apakah dia datangnya dari OUE atau dia hanya mungkin berupa keputihan gitu. Karena ibu hamil sering dengan keputihan yang sering disalah sangkakan dengan air ketuban. Jadi kemudian kita harus tes pakai kertas lakmus merah jadi biru, Prof ya. Jadi karena dia sifatnya basah. Jadi lakmus merah menjadi biru atau dari biru tetap biru gitu. Jadi misalnya kita bikin dia biru karena dia memang air ketuban, kemudian kita lakukan pemeriksaan spekulum, kita buat di sini. Ya. Jadi baru kita klik submit. Nah, nanti datanya itu sudah terkirim ke kami. Ya, sudah terkirim ke kami, tapi makanya di sini masih feedbacknya kosong, belum terisi. Nanti misalnya pasien ini sampai ke saya akan buka aplikasi saya. Ya, kita lihat ya, Bu Rati hari ini ya ini Kamis ya, keluar darah dari kemaluan. Nah ini yang saya terima data yang tadi dikirim, langsung dia real time. Nih, setelah saya evaluasi, saya baca ini segala macam data-datanya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tidak ada kegawat daruratan yang urgent saat ini. Tapi karena dia keluar airnya itu adalah memang air ketuban yang sudah dibuktikan dengan tes lakmus tadi, maka saya sarankan misalnya rujuk ke RS terdekat. Nah, inilah misalnya feedback yang saya sampaikan gitu ya. Nanti saya akan kirim. Tek gitu. Nah, kalau nanti kita lihat kembali ke aplikasi ibu yang mengirim tadi gitu ya, maka ini ada Ibu Ratih, kebetulan dia sudah pernah dua kali dikonsulkan, saya pernah tes, jadi ini saya buka lagi yang tadi keluar air dari kemaluan. Kita lihat sudah keluar feedbacknya, rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, di sini nanti bila diperlukan bisa langsung dihubungi call center yang tertera di sini. Tinggal klik aja nomornya, nanti dia akan keluar nomor berapa gitu, itu silakan langsung ditelepon. Begitu. Jadi sebenarnya ini kita harapkan nanti memudahkan ibu-ibu bidan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis mengenai pasien-pasien yang memiliki masalah pada kehamilan atau persalinannya. Nah, jadi secara singkat itulah dia tadi mengenai aplikasi Psikomat ini. Demikian Prof. Salma dengan Bu Betty. Baik. Terima kasih. Dr. Iman. Terima kasih Dokter Iman sudah membuat kalau tadi dummy, ini semi dummy, udah kayak setengah pasien ya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai ini, mikrofon, berbicara mengenai ini ibu-ibu sekalian, ini nggak bisa sekali, berkali-kali kita latih-latih dulu. Coba latih-latih sampai nanti kita dilatih sampai kita bisa memahaminya. Jadi bukan hanya yang muda, yang tua, siapapun dia, kalau belum latihan ini agak susah. Bagaimana tadi ibu-ibu? Ada yang sudah mengerti kira-kira atau masih perlu belajar? Nanti dari sini, dari IBI nanti akan mengirim langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu saya pikir yang sulit itu hanya sampai kepada memilih menu. Begitu menu terpilih, saya pikir kita udah pandai yang isinya semua. Tensinya, nadinya, suhunya. Baru terakhir yang hijau-hijau submit. Pak, saya pikir itu bisa kita lakukan. Cuma nanti ini kita udah bicara sama Bu Betty,
Ini masih beberapa ratus yang terdaftar ke kita. Kalau nggak terdaftar di kita, nggak akan bisa konsultasi. Jadi harus melakukan pendaftaran dulu. Melakukan pendaftaran, boleh ke IBI ini didaftarkan, supaya dimasukkan ke grup kita ini, supaya nanti bisa dapat mengaktifasi lagi, dapat kode yang tadi. Itu saya pikir. Kalau ada pertanyaan, silahkan yuk kita berdiskusi sini. Nggak usah serius sekali, santai aja. Santai aja, jangan segan bertanya-nya ya. Silahkan Ibu. Mungkin di mute all kali tadi. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, tadi telah disampaikan oleh Prof. Sarma. Jadi kalau kita hari ini mendapatkan paparan tentang aplikasi Sikomat ini, maka tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang belum mengikuti segera mendaftar, bisa mendaftar ke ke PD atau nanti ke Prof. Iya. Ke PD aja, biar satu. Jawa ini enggak gaya aja. PD ya, kami tunggu ya teman-teman, sampaikan ke teman-teman yang lain. Begitu juga kepada ibu-ibu ketua PC, karena ini sangat baik sekali bagi teman-teman kita. Kami harapkan ibu-ibu ketua PC mulai menghayu-hayukan teman-teman untuk mengikuti aplikasi ini. Jadi jangan nanti ada kawan-kawan kita yang tertinggal, yang tidak mengetahui perkembangan baik. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita mendengarkan aplikasi secara online untuk Sikomat. Bagi yang belum mungkin sudah mendaftar tetapi kurang memahami, kami akan nanti sharekan melalui YouTube kita, YouTube Bisik-Bisik. Yang nanti ini karena kegiatan kita ini kan direkam ini, nanti akan kami share melalui YouTube. Kita pelajari sampai kita mampu nanti bisa melakukan aplikasi ini. Apabila ada mungkin teman-teman yang kurang memahami setelah mengikuti YouTube ini beberapa kali, silakan bertanya. Bisa mungkin melalui YouTube atau nanti langsung ke PD bertanya, biar kami nanti akan teruskan kepada tim Sikomat, aplikasi Sikomat. Iya, makasih. Begitu ya teman-temannya. Kalau saya lihat banyak sekali yang ingin bertanya, tapi mungkin kita panggil ini ya, Prof. Satu. Cara mendaftarkan nomor HP katanya. Ibu Khoirum, Ya. berarti Ibu sudah terdaftar, makanya bisa ikut. Iya. Ibu Khoirun, kalau belum terdaftar, nggak mungkin bisa ikut hari ini, Ibu. Ya, alasannya mendaftar di Oh, mau mendaftar ke ikut ini ya? Saya kira mereka jadi nanti sama Frans ya, cara misinya. Tapi nanti sekian banyak kan agak kesulitan ya. Bisa kita belajar dari YouTube, ya udah tahu dia dari YouTube, baru nanti nanya sama Pak Frans. Bukan, hanya mendaftar dulu. Daftar. Daftar. Daftar itu Dokter Iman, daftar ikut masuk ke sini, ke kita ini. Kalau untuk belajarnya pelan-pelan ini, nggak bisa sekali belajar langsung pinter. Sama kayak kuliah. Online aja masih gampang. Iya, saya yakin bisa lah. Cara pendaftaran dari yang dibagi belum bisa, Bu. Sudah unduh aplikasi Telegram. Cara melakukan. Kalau udah ada dia harusnya sudah bisa buka dia. Kalau sudah bentar ya. Bisa tolong diambil saya. Saya mute. Jadi kalau misalnya ini menjawab pertanyaan tadi di chat ya. Ya, itu sudah ada di link yang sudah di speaker itu.
ya link yang terbaru yang sudah disampaikan oleh Pak Frans. Jadi silahkan di-download dari situ. Kalau sudah ada Telegram, kemudian sudah ada aplikasinya, sudah diinstal, nanti waktu kita klik, kita buka aplikasi itu kan nanti kan ada keluar masukkan nomor HP yang terdaftar gitu. Itulah nomor HP itulah yang kita masukkan, kemudian kita verifikasi. Nanti di Telegram itu akan muncul nanti tokennya, katakanlah dia token ya, OTP sebanyak 5 angka. Ya, nanti angka-angka itulah yang kita masukkan nanti di kotak-kotak yang ada nanti muncul waktu saat kita mulai verifikasi tadi. Nah, setelah itu nanti masuk, kalau misalnya benar, maka kita langsung nanti akan masuk ke aplikasi Psikomatnya, kemudian nanti akan keluarlah tadi yang 7 parameter tadi yang sudah diinikan, yang sudah yang sudah ada, ya. Jadi partus macet, keluar air, perdarahan, dan postpartum, tekanan darah tinggi, dan kemudian ANC. Jadi yang penting nomor HP terdaftar, kemudian masuk dengan memasukkan nomor HP yang sudah terdaftar tadi, kemudian nanti akan keluar di Telegram angka 5 angka kita masukkan ke aplikasi, kemudian verifikasi. Nanti akan masuklah dia ke aplikasinya. Gitu. Yang pertama, daftarkan dululah telepon kita ke adminnya, itu melalui kantor IBI Provinsi. Nanti nomor HP itu akan kita masukkan ke database kita, supaya nanti bisa diterima dia. Ya, jadi memang nomor HP yang memang nanti akan kita gunakan secara kontinu nanti untuk aplikasi ini, gitu. Demikian, Prof. Baik, terima kasih, Dr. Iman. Belum. Terlalu banyak berisik. Baik, terima kasih Dr. Iman. Jadi tetap ya terdaftar di sini, udah masuk di sini, terdaftar nomor handphonenya, masuk melalui nomor handphonenya, keluar nomor yang apa tadi yang 5 angka. Kalau salah masukkan 5 angka, nggak keluar dia, Bu. Jadi nanti tadi kan kata Pak Frans dipaste. Kalau opung-opung payah mempaste, salin aja dulu tadi. Salin baru tinggal ketok pencet-pencet yang 5 angka, yang 5 kotak tadi. Masukkan yang 5 angka itu 1 kotak 1 nomor. Begitu diklik itu keluarlah menu itu tadi. Ya, ini ada pertanyaan dari RPC dari Serdang. Masih upload aplikasi untuk bidan untuk pengguna sementara, betul, karena dia belum kita upload ke Google Play Store. Jadi masih kita bikinlah itu istilahnya sementara. Ini kan launching ya, baru launching. Apa namanya? Apa istilahnya tuh? Kalau dia baru ini? Soft opening. Soft opening, belum grand ya. opening. Nanti sambil kita perbaiki nanti aplikasi ini, nanti kami juga tentu berharap masukan-masukan dari teman-teman semuanya, di mana kita bisa memperbaiki aplikasi ini supaya dia makin lengkap, makin bermanfaat nanti. Demikian. Baik, Dokter Iman. Jadi ibu-ibu sekalian, namanya masih soft. Ini belum mantap. Dimasukin. Sambil kita buat ini latihan-latihan, boleh juga masukkan dari ibu-ibu apa yang perlu. Biar kita masukkan lagi nanti di aplikasi ini. Apa yang perlu nanti. Ya Bu ya. Jadi kita buat. Jadi sekarang langkah pertama, karena ini yang terdaftar ini masih kurang lebih 500-an. 500, padahal IBI kita anggotanya 18.500. Jadi kami berharap ibu-ibu ketua PC mohon nomor handphone anggota di PC-nya masing-masing kita daftarkan kemari supaya lebih banyak, lebih luas cakupannya. Syaratnya ini hanya 1, punya Android kan bukan? Kita juga rata-rata saya pikir sudah punya Android, sudah bisa buka YouTube-nya kita rata-rata. Jadi mohon kepada ibu-ibu
ketua PC, didata anak anggotanya masing-masing supaya kita daftarkan supaya bisa ikut aplikasi ini. Kemana hanya didaftarkan? Boleh ke kantor IBI ya, IBI provinsi. Oke, nanti dibuat. Jadi sambil berjalan sambil belajar ini. Sama Ada wakili masukan. ketua PC-nya barangkali biar gampang Bu Betty ya. Jadi nanti melalui ketua PC nanti meneruskan ke provinsi. Ya mungkin Bu Anjeli kalau misalnya belum terverifikasi, mungkin namanya nomor HP yang dipakai belum terdaftar di aplikasi kita di database, jadi belum bisa diverifikasi oleh aplikasinya, karena aplikasi itu terkoneksi ke database kami. Untuk nomor-nomor yang belum terdaftar, kita ya aplikasi nanti akan nolak dengan sendirinya. Oke, Ibu. Nah, untuk yang linknya ini ada dari Bu Anjeli juga gitu ya, bisa masuk kok. Saya udah coba lagi dan bisa. Yang terakhir ya, Cikomat.net Access Apps Release Bidan APK. Mungkin ada yang ingin bertanya tadi yang angkat tangan ini, Prof. Ibu Hertati, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Karena Ibu tadi saya lihat ini. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Izin saya untuk bertanya. Iya. Hertati dari Ranting Portal. Pertama-tama saya mengapresiasi dan sangat senang dengan aplikasi baru yang di soft launching pada hari ini. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat untuk menurunkan AKI di Sumatera Utara pada saat ini. Yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan aplikasi ini tadi. Saya tidak tahu apakah di awal tadi ada dibahas karena saya sedikit terlambat tadi masuknya. Mohon maaf. Apakah nanti aplikasi ini akan terintegrasi dengan BPJS sehingga kita misalnya yang berada di puskesmas, yang bekerja di puskesmas ataupun di rumah sakit TPC misalnya untuk melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi lagi sehingga nanti kita mungkin sudah tidak membutuhkan surat rujukan lagi dengan adanya aplikasi ini. Terus yang kedua dari pembuat aplikasi ini sendiri kira-kira diperkirakan itu untuk pengisian waktu yang normal untuk melakukan suatu rujukan dalam persalinan itu dibutuhkan kira-kira berapa lama? Karena kadang-kadang kita mengingat bahwa bidan melakukan pertolongan persalinan itu kan sendiri gitu. Saya tidak ingin sampai apakah nanti kelamaan memegang aplikasi terakhir pasien jadi terabaikan. Nah, kemudian berapa lamakah diberikan waktu kepada kita untuk menunggu jawaban dari yang expert dalam hal ini SPOG yang menerima keluhan kita tadi? Kira-kira berapa lama kita tunggu untuk bertindak? Atau apakah begitu kita isi, kita sudah bisa langsung bertindak seperti itu? Itu saja saya rasa yang ingin saya tanyakan sementara ini. Terima kasih Prof, Ibu semuanya. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah ini sudah link ke BPJS? Kita sedang menjajaki, kayak sepertinya tanggal 1 Maret mereka akan uji coba ini aplikasi kita. Kemudian yang kedua, apakah ini terlink untuk rujukan? Belum sampai ke sana kita. Kemudian berapa lama mengisi ini? Saya pikir mengisi ini karena sambil bekerja. Kemudian jawaban dari kami segera. Begitu Ibu tag pencet ininya, ada notifikasi ke kami, akan kami jawab. Tadi mengenai lama mengisinya karena satu orang penolong, ini saya kira saya serahkan ini sama Ibu Ketuanya ini. Ibu Ketuanya yang bisa menjawab. Silakan Bu Betty. Maaf, Prof. Ibu Hertati, ini pertanyaan Ibu bikin saya jadi jantungan di sini. Ibu, kita udah sampaikan, untuk menolong persalinan tidak boleh lagi sendiri ya Bu ya. Makan kita minta kemarin sudah kalau bisa 3 orang ya. Apalagi kita ada tahu ada PMK yang keluar saat ini, memperketat lagi keadaan kita, harus ada dokter ya kan, ada dokter dan 2 bidan. Nah, jadi ini nggak boleh lagi Bu sendiri ya Bu ya, harus 2 orang ya. Oke Bu, jangan sempatlah yang ada di Zoom ini Bu menolong 1 orang.
kita wajib 2 orang, kalau bisa 3 orang. Gitu Ibu Hertati ya. Oh, udah dijawab sama temannya ini. Marah kok. Udah diserang. Waduh, Marah. katanya. Bukan sendiri. Ada Iya, udah ya. Mungkin tambahan Prof. Silakan, Dr. Iman. Iya, iya. Oke. Ini mungkin kita kasih 2 pertanyaan. Iya, silakan yuk, silakan. Ibu Hertati, tadi sudah ya. Ibu Endang. Ibu Endang, silakan dibuka kabinetnya. Bu Endang. Endang Sayeki. Dia sendiri yang bisa, Bu. Tadi Tunggu. Jangan nanti. Oh, ini. Yuk silakan Bu Endang. Jadi kos aja. Iya, jadi kos. Oh, ini hostnya. Maaf ya. Saya hostnya. Sorry. Kita yang bisa mengganti. Bu Endang ada pertanyaannya? Tidak ya? Dibuka Bu, mute-nya dibuka. Diklik mute-nya. Oke, kayaknya tidak ada pertanyaan ya. Apakah di aplikasi tadi dibilang nomor HP tidak terdapat? Oh, ini jika apa nih? Kita jawab dulu ini. Harus verifikasi melalui Telegram. Oke. Dibilang nomor tidak HP tidak terdaftar nomor HP. Berarti belum terdaftar. Kalau dibilang di situ maaf Ibu, kalau disebutkannya nomor HP tidak terdaftar, solusinya bagaimana? Daftarkan nomor HP-nya ya Bu ya. Melapor ke PD Bu. Atau dari PC, nanti PC akan laporkan ke kita ya Kak Wi. Ibu-ibu mungkin Ibu Ketua PC bisa merekap teman-teman yang mau ikut dalam aplikasi Sikomat. Nanti dari PC kami akan teruskan ke PD. Nanti PD akan meneruskan kepada tim Sikomat. Tim Sikomat. Ini ada lagi nih Pak Dr. Iman. Izin Pak, link yang Bapak kirim nggak bisa masuk. Link yang mana ya Ibu? Ya tadi udah saya coba 2 kali bisa. Bisa. Link yang panjang itu, yang ada rilis APK ujungnya. Silakan. Ini harus bolak-balik ini dari bisik-bisik nanti terusin ya Bu Betty. Dari bisik-bisik tolong belajar. Iya, YouTube-nya itu nanti dibuka pelan-pelan. Ini tadi ditanya supaya nanti utang kami yang segera ini mungkin nomor handphone ya. Nomor handphone yang 2. Senin mudah-mudahan sudah bisa. Senin. Handphone 2 nomor nanti karena akan beda rumah sakit Usu dan Malik beda. Supaya jangan rebut-rebutan handphonenya. Kita buat nanti 2 nomor. Pak Frans. Oh Frans. Iya, Bro. Kalau misalnya gini, itu tadi kan hanya hotline, telepon. Kita bisa nggak video call? Kita mau lihat pasiennya, misalnya dia bilang sudah melakukan lakmus. Kita mau lihat dia melakmus. Beneran nggak? Gimana itu, Frans? Kalau itu fiturnya nanti ditingkatkan lagi, Prof. Atau kan nomor itu ada, misalnya nomor hotline itu kan ada bisa ditelepon. Ya kita tinggal save, alihkan ke support gitu. Ya, misalnya lewat WA gitu. Video call ya, Frans ya. Supaya jangan terlalu berat beban apa kita ini aplikasi. Jadi saya pikir yang nomor handphone itu kita bisa langsung video call sama kita. Karena pasang spekulum pun tadi spekulumnya entah enggak atau benar atau enggak sambil belajar kita ini. Sambil kita ajari bagaimana melakukan spekulum. Baik, Pak Frans. Kita dari situ aja ya. Jadi kita dari situ aja ya. Nggak usah banyak lagi mau dimasukkan. Terima kasih, Frans.
Iya, Prof. Baik, baik, Prof. Ya, ini ada yang nanya kalau nomor HP-nya ada 2 gimana? Ya salah satu aja lah. Kalau banyak-banyak. Satu saja yang paling sering digunakan atau yang memang di HP itu sudah ada nomor untuk Telegramnya. Gitu. Nomor itu didaftarkan satu saja, nggak usah dua. Kasih kesempatan untuk yang lain. Karena kalau banyak kali nomor HP 2 kali ada 13.000 masing-masing 26.000. Server kita nanti bingung nanti deh. Masih ada Ibu? Satu lagi pertanyaan barangkali Prof. Apakah bisa dilihat yang dikirim orang lain? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita hanya bisa ngelihat kita punya sendiri saja. Jadi gini Bu, menjawab ini, tadi apakah saya bisa melihat kasus dikirim dan lain, nanti kalau ketua IB-nya setuju, kalau ketua IB kita setuju dan kita juga mau, sekali beberapa kita bikin regular atau apa, kita bahas kasus-kasus apa yang banyak. Kasus apa yang banyak, dari situ kita bisa belajar. Kalau bisa kita buka, kenapa tidak? Itu nanti tujuan akhir dari apa kita ini, dari aplikasi kita ini. Jadi kita akan sering-sering bertemu, jangan bosan-bosan sama kami ya. Sering bertemu untuk diskusi kasus. Sampai nantinya rencana kita akan berkoordinasi dengan 33 rumah sakit kabupaten kota. Macam mana rujukan, kualitas rujukan kita itu adanya gunanya ini. Kalau nggak ada gunanya, ngapain kita lanjut? Nah, jangan lagi dibilang nanti kualitas rujukan entah kayak mana pun, katanya nggak gitu lagi nanti. Jadi nanti SPOG di 33 kabupaten kota itu udah bilang, udah keren ini sejak ada psikomat ini. Itu yang mau kita harapkan nanti. Endingnya apa? Kesakitan dan kematian ibu kita akan turun. Oke ibu-ibu, siap kita semua kan Bu? Siap Bu. Iya, kita ingat ya, nanti kita ya jangan bosan lah ibu provinsi nih akan mengadakan pertemuan sebentar-sebentar aja. Kalau kelamaan gini bosan, saya tahu ibu-ibu bosan nih. Paling nanti kita buat 30 menit paling lama 1 jam supaya ya daya tampung otak kita pun nggak lama-lama. Sama itu kayak di masjid di gereja. Kalau lama kali khotbah, aduh pusing deh katanya. Ya kan Bu kan? Oke, baik. Saya pikir Dr. Iman, Bu Betty, saya undur apalah sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh kita tanya pertemuan berikutnya. Sudah launching yang benaran. Sudah grand opening lah namanya psikomat ini. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Ibu Betty. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Iman atas kesempatan melaunching aplikasi psikomat. Dan kepada teman-teman sekalian, mungkin sebelum kita tutup pertemuan kita pada sore ini jam 13, hampir mau jam 16 ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum menguasai atau belum paham benar tentang aplikasi ini, tapi sudah terdaftar, mungkin bisa nanti melihat melalui YouTube. YouTube-nya akan kita share di Bisik-Bisik. Nama YouTube kita Bisik-Bisik ya teman-teman. Nanti bisa lihat ada beberapa video yang kami munculkan juga di dalam YouTube Bisik-Bisik, sehingga teman-teman mungkin bisa melihat atau cara mengisi partograf dan sebagainya bisa dilihat nanti di YouTube Bisik-Bisik. Ini podcast IB ya. Baru bagi teman-teman ada yang mungkin teman kita yang belum ikut terdaftar atau belum terpapar dengan aplikasi ini, segera melapor ke PCIB. Nanti PCIB akan meneruskan kepada kami dan kami akan melanjutkan kembali kepada tim aplikasi psikomat untuk bisa seluruh bidan yang melakukan pelayanan di lapangan bisa terpapar dengan ini, sehingga kita bisa tidak bingung lagi dalam mengambil keputusan klinik apabila menjumpai masalah-masalah dalam hal kebidanan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kalau tadi saya melihat partisipan hampir 250, Prof ini naik turun, tetapi ada satu dua teman-teman yang memang bergabung. Jadi mungkin kita perkirakan 250.
yang hadir, dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa membuat teman-teman untuk meningkatkan lagi pelayanannya di dalam hal memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan nantinya menurunkan angka kematian pada ibu ya. Baik, kami sudahi pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Sehat-sehat kita semua. Jangan lupa mengunjungi podcast kita ya, YouTube kita ya. Iya, Bu. Podcastnya namanya Bisik-Bisik. Ya. Langsung naik sasak Bu Betty tadi. Dibilang satu orang naik sasaknya langsung. Kami mungkin. Baik ibu kami mute ya, kami keluar ya dari Zoom ini ya. Yuk. Dadah. Dadah.